Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zamare. Masih dalam video Tuhan Tidak Pernah Iseng. Kali ini saya akan melanjutkan perjalanan hidup saya menemui beberapa sahabat. Dan saya terlibat curhat sesama gay, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan. Kang Rey, saya ingin sharing sama Akang. Bisa gak siang ini datang ke Masjid Agung? Saya tunggu ya. Begitu bunyi SMS yang saya terima pagi hari. Dan saya segera menjawabnya untuk menyanggupi permintaannya. Lalu, siang itu saya bergegas menaiki motor kesayangan saya menuju Masjid Agung Alun-Alun Bandung. Sekira 15 menit, saya berkeliling dan mencari orang yang meng-SMS itu. Akhirnya, kami pun bertemu juga. Perawakannya tak jauh beda dengan saya, namun umurnya sepertinya lebih senior daripada saya. Dia menenteng tas besar ala orang kantoran. Lalu ia tersenyum seraya menyalami saya ketika sudah berhadapan. "Halo, Kang Rey ya?" sapanya sopan. "Iya, saya Rey. Maaf, dengan siapa ya?" sambut saya sambil membalas senyum dan keramahannya. Dia menyebut dirinya Jaki. Apakah itu nama asli atau samaran? Bagi saya, tidak menjadi masalah. Lalu, kami mengambil tempat di sudut teras masjid yang sangat luas. Kami pun mulai terlibat obrolan ringan sekitar perkenalan. Ternyata, dari sana kami merasa saling cocok. Tidak seperti baru bertemu maksudnya. Sampai akhirnya dia berbicara lebih pribadi. "Maaf ya Kang Rey, saya mau tanya sesuatu yang saya dengar di radio dan saya baca di tabloid MQ tentang perjalanan Akang. Saya cukup kaget loh, kok Akang berani ya membuka aib diri Akang sendiri? Maaf ya Kang, punten banget," ungkapnya sambil memohon dengan merapatkan dua tangannya. Saya menyambut pertanyaannya dengan tersenyum. "Kang, kalau saya mau jujur, saya juga tidak pernah mau membuka ini. Tapi setelah hampir 25 tahun hanya digenggam sendiri dalam kepedihan, saya tidak kuat lagi. Selama itu, saya seperti memanggul beban bertonton. Dan saya tak tahu kepada siapa saya harus berbagi semua beban. Alhamdulillah, setelah bercerita, beban saya terasa ringan. Seperti ada yang turut memanggul beban saya ini. Walaupun tetap tak sebanyak yang saya panggul. Dan saya pun baru menyadari bahwa masih banyak yang mau mengerti dan peduli kepada saya. Sehingga banyak orang yang justru menyemangati saya. Berbeda ketika saya diam sendiri. Itulah jawaban saya dari pertanyaan dengan jabaran yang cukup panjang lebar. Sambil menghela napas panjang, Jaki memandang saya. "Kalau begitu, boleh dong saya berbagi beban saya sama Kang Rey. Gak keberatan kan?" katanya memohon. Saya mengangguk dan mempersilahkan dia untuk membagi beban hidupnya. Saya berusaha menjadi pendengar yang baik, tanpa mengkat kisah hidupnya yang kurang lebih sama dengan jalan hidup saya. Hanya sedikit berbeda versi.
Lalu Jaki pun menceritakan dengan sangat detail kehidupannya. Mungkin saya tidak menceritakannya karena terlalu panjang. Jadi, saya akan mengulas obrolannya saja. Itulah perjalanan hidup saya, Kang Rey. Sedih dan pahit jika dibuka ya. Saya merasa takdir yang sudah diberikan Tuhan ini tidak adil. Mengapa harus saya? Mengapa bukan orang lain? Kata Jaki dengan sedikit ketus. Dia pun berpesan agar tidak menceritakan kisah hidupnya ini kepada orang lain. Dan saya menyangkupinya. Untuk itu, saya menutup ceritanya hanya mengambil obrolannya saja di sini. Setelah saya mendengar semua penuturan kehidupan Kang Jaki, saya pun seakan sedang bercermin di depan kaca, menatap diri saya sendiri. Lalu, untuk sejenak saya menghela napas yang terasa berat. Tidak tahu harus berkata apa. Tapi, saya mencoba membuka segalanya. Kang, sekarang apa yang Akang rasakan setelah berbicara sama saya? Padahal, Akang bilang baru kali ini Akang berterus terang. Tanya saya sebelum membahas masalahnya lebih jauh lagi. Dia tidak menjawab, hanya mengangkat kedua bahunya, tanda dia tidak tahu perasaannya sendiri. Namun, tak bisa dipungkiri, ada rona kelegaan hati yang terpancar di wajahnya. Kang, saya pernah merasakan apa yang Akang rasakan. Saya pun sering bertanya dan menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan memberi saya hal seperti ini? Menyimpang dan tak mungkin bisa diterima masyarakat. Saya dulu merasa hidup saya sebatang kara, meski memiliki keluarga. Karena tidak ada yang mau peduli. Pertanyaan Akang, mengapa harus Akang? Dan mengapa bukan orang lain? Pernah juga saya lontarkan kepada Tuhan. Namun, kini saya berbalik. Saya kini yakin dan membenarkan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya benar-benar merasakan itu. Dan saya pun merasakan maha adilnya Allah yang telah menentukan apapun di dunia ini. Termasuk membuat kita memiliki rasa ini. Papar saya mencoba berempati dengan kondisi batin Kang Jaki. Lalu, saya meneruskan perkataan saya. Kang Jaki, ini menurut saya, Allah membuat kita memiliki rasa yang menyimpang. Bisa jadi justru karena Allah sayang dan percaya kepada kita. Kang, Allah percaya kepada kita, bukan kepada orang lain. Allah tetap maha adil. Kita memiliki semua anggota tubuh lengkap. Tetapi Allah mempercayakan kekurangan ini kepada kita. Orang biasa pun pasti dipercaya menanggung kekurangannya. Entah apa itu. Iya kan, Kang? Saya melihat Kang Jaki sedikit bingung mengartikan kata-kata saya. Maksud Kang Rey? Tuhan membuat kita memiliki sifat menyimpang ini justru karena Allah percaya kita bisa menerimanya. Begitu? Tanya Kang Jaki lagi dengan mengkerutkan keningnya. Saya tersenyum seraya mengangguk. Iya, Kang. Kang Jaki pasti tidak pernah meminta hidup di dunia ini, kan? Akang pun tidak pernah menginginkan menjadi begini, kan? Justru Allah lah yang mengatur segalanya. Dari mulai kita dikandung ibu, lalu lahir, dan akhirnya seperti ini, semuanya atas kehendaknya. Saya menghela napas sebentar. Nah, dengan begitu,
Jika Akang yakin kalau Allah mengatur kita dan mempercayakan amanah ini, lalu mengapa kita harus mundur dan mengingkarinya, juga menyalahkan Allah? Seharusnya kita terima kepercayaan Allah ini, kita jalankan sebaik-baiknya. Maka insya Allah Tuhan akan mencintai dan akan menyayangi kita seperti kepada orang normal yang lainnya. Allah tak akan melihat kita berbeda dari keadaan fisik, harta, ataupun keadaan seksualitas kita. Allah hanya akan melihat ketakwaan kita dalam menjalani setiap takdir. Apakah kita menjalankannya dengan baik dan berada di jalannya atau tidak? Ungkap saya mencoba memangkas kebingungan Kang Jaki. Jadi ketika Akang tahu, dan saya pun tahu, kita diciptakan memiliki hal yang menyimpang, lalu kita bertahan untuk tidak menyimpang. Saya yakin Allah akan sayang kepada kita. Di dunia ini banyak orang yang normal, tidak seperti kita yang mencintai sesama jenis. Tapi jangan salah, Allah pun pasti memberikan ujian kepada orang yang disebut normal itu dengan berbagai cara. Apakah dia memiliki keinginan untuk selalu mencuri? Atau mabuk-mabukan? Atau membicarakan orang lain? Atau dia emosional tinggi, cepat tersinggung, pemarah, dan sebagainya? Dan semua itu, kita sendiri yang harus mengalahkannya. Termasuk kita yang memiliki perasaan ini. Jika kita kuat di jalannya, insya Allah, Allah pasti mengampuni kita. Kesalahan yang terjadi di dunia saat ini mengenai hal yang menyimpang yang kita rasakan ini adalah mengumbar hawa nafsu, mencintai sesama jenis karena keinginan hati, bukan karena larangan Allah. Dan banyak orang-orang yang sekarang mengumbar segalanya karena dia protes kepada Allah. Kenapa saya diciptakan seperti ini? Ya udah, saya sekalian. Itu yang saya tahu. Dan saya pun terdiam sejenak, menatap Kang Jaki yang mulai terlihat di raut mukanya menandakan kesedihan. Dan tanpa saya duga, saya melihat air mata mengalir dari kedua matanya Kang Jaki, lalu menetes melewati pipi. Dan Kang Jaki pun berusaha menyapu air mata dengan tangannya. Dengan sedikit parau menahan tangis, Kang Jaki pun berkata, "Akang benar. Saya mengerti apa yang Akang bilang. Mengapa saya tidak dari dulu ya bertemu sama Akang? Subhanallah. Masya Allah. Saya hampir tak percaya kalau kata-kata yang saya ucapkan akan menyentuh perasaan Kang Jaki. Tak mampu saya rasanya menahan rasa sedih. Tetapi saya mencoba untuk terus menghiburnya. Kang Jaki, kalau dari dulu saya bertemu dengan Akang, mungkin saya akan jadi pacar Akang, dan akan sama-sama gila dong. Allah yang mengatur cerita kita, Kang. Allah yang membuat saya begini sekarang, dan mengatur pertemuan kita sekarang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sahabat karena Allah. Amin. Ungkap saya sambil memegang pundaknya. Kang Jaki tampak semakin terharu. Hampir saja dia memeluk saya, tetapi saya mencoba untuk menahannya, karena saat itu banyak orang-orang yang sedang duduk di sekitar kami. Saya sedikit merasakan kelegaan di hati Kang Jaki. Maaf Kang Rey, saya memang cengeng, katanya sambil tersenyum. Tidak terasa,
dari obrolan-obrolan kami, waktu pun sudah menuju maghrib. Kami pun melaksanakan sholat maghrib bersama-sama. Dan usai sholat maghrib, kami pun ngobrol sebentar di pelataran masjid, lalu saling berpamitan. Kang Rey, jangan bosan ya, saya pasti akan datang lagi untuk berbagi. Saya akan coba lakukan apa yang Akang sarankan, kata Kang Jaki sebelum kami berpisah. Saya hanya mengangguk dan berkata, Kang, kita memiliki penyakit hati, maka dengan hati pula kita mengobatinya. Semoga kata-kata saya tak membuat Akang tersinggung. Begitulah kata saya. Tidak, Kang, tidak apa-apa. Justru saya merasa mendapat pencerahan dari semua kebuntuan pemikiran saya. Insya Allah, satu saat saya akan bercerita lagi kepada Akang apa yang terjadi nanti. Timpal Kang Jaki dengan begitu semangat. Dan saat itu, kami pun berpisah ke rumah masing-masing. Setelah Kang Jaki pergi, saya pun melajukan motor menuju istana tercinta untuk pulang. Selama dalam perjalanan, terbersih sebuah tekad. Saya akan berjuang dengan segenap hati untuk membuka hati orang-orang yang senasib. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk lebih membukakan hati mereka bahwa apa yang terjadi pada diri kita bukan satu kesalahan atau bentuk ketidakadilan Allah. Seperti seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah sebagai tanda kenabiannya, maka Allah pun menganugerahkan kekurangan ini untuk mengetahui sampai di mana keimanan kita kepadanya. Walaupun jelas apa yang telah Allah anugerahkan tak sebanding dengan mukjizat para nabi, tapi saya yakin Allah menguji kadar keimanan dengan berbagai cara, termasuk kekurangan diri kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Berminggu-minggu setelah pertemuan dengan Jaki, saya kembali bertemu dengannya. Kadang dia datang berkunjung ke rumah saya, atau kita saling berkirim SMS juga telepon. Dia mengaku sudah semakin mampu menjauhkan diri dengan hal-hal yang menjurus ke arah penyimpangan. Meski dia pun mengaku belum bisa sepenuhnya mendekati Allah untuk beribadah. Dan saya tetap mensyukuri perubahan ini. Semoga ini menjadi awal perbaikan diri dalam menemukan kebaikan. Maha suci Allah yang telah membolak-balikan hati manusia. Jika saatnya hidayah itu datang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Bukan hanya Kang Jaki yang datang kepada saya, tapi orang-orang yang lain pun banyak yang datang. Tak hanya orang yang lebih senior yang mengajak saya ketemu untuk curhat, seperti Kang Jaki, tapi juga ada mahasiswa. Sebut saja namanya Will. Dia mahasiswa sebuah perguruan tinggi Islam di Bandung. Will berkata, saya dengar dari teman sekampus, di radio ada seseorang yang menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang gay dari kecil sampai besar. Tapi dia sudah insaf. Maaf ya, Kang, apakah benar itu Akang? Dan saya sudah juga membeli sebuah tabloid Islami yang membuat kisah Akang juga. Apakah itu benar Akang? Ujar Will sambil mengambil sebuah tabloid dari tasnya. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe yang dijanjikan hari kemarin. Iya benar, itu memang kisah saya, dan itu adalah saya. Jawab saya singkat sambil tersenyum. Will pun kembali memulai ceritanya.
Begini Kang Rey, kok kisah Kang Rey mirip sekali dengan kisah saya. Kesedihannya, kegetirannya, juga tentang semua hinaan dan cemoohan orang kepada saya. Akhirnya, hari ini saya berniat untuk berbagi dengan Akang. Mudah-mudahan Akang tak keberatan. Ungkap Will dengan semangat yang terlihat begitu menggebu. Lalu saya pun tersenyum seraya mengucapkan Alhamdulillah. Masih ada yang ingin bertemu saya. Oh, gitu ya Kang. Sangat boleh sekali. Saya senang sekali kalau ada yang mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Kalau toh saya tidak bisa membantu pun, minimal kita bisa saling merasakan beban hidup kita ini. Semoga dengan saling bercerita, beban kita akan semakin berkurang. Saya pun membuka diri agar Will mau lebih terbuka. Bagaimana kisah selanjutnya obrolan saya dengan Will, sang mahasiswa di perguruan tinggi di Bandung itu? Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.